Sin Lian yang berdiri seorang diri itu tersenyum-senyum malu dengan kedua pipi berubah merah sekali. Matanya berseri dan sampai lama ia berdiri melamun lupa akan segala. Dia menjadi amat heran akan sikapnya sendiri, heran akan isi hatinya. Betapapun tampannya, betapapun gagahnya, Han Han adalah seorang pemuda cacat, seorang buntung. Mengapa hatinya begini tertarik, lebih tertarik dan suka daripada dahulu ketika mereka berdua masih kanak-kanak. Bahkan lebih tertarik ketika ia mendengar cerita Lulu, padahal ketika itu ia membayangkan Han Han seorang pemuda tanpa cacat. Mengapa tidak ada sedikit pun perasaan kecewa atau terhina melihat pemuda buntung itu? Membayangkannya berada di sampingnya sebagai teman hidup? Bahkan ada rasa bangga di hatinya, bangga bahwa biarpun kakinya buntung sebelah, namun Han Han memiliki kepandaian yang amat luar biasa. Dan hal itu terbukti dari gerakan pemuda itu yang benar-benar belum pernah ia lihat pada orang lain. Bangga bahwa sebagai seorang buntung kakinya, seorang penderita cacat, Han Han memiliki kelebihan yang banyak sekali kalau dibandingkan dengan orang yang utuh badannya. Sin Lian sama sekali tidak tahu bahwa bukan hanya dia seorang yang mengenang dan memikirkan pemuda buntung itu. Juga Lu Soan Li, gadis tokoh Hoasan itu, yang semenjak pertemuan pertamanya dengan Han Han ketika masih belum buntung kakinya dahulu telah jatuh hati. Kini setelah bertemu lagi dengan Han Han yang telah buntung kakinya, merasa betapa hatinya seperti ditusuk-tusuk penuh rasa iba dan haru melihat pemuda itu. Dia merasa heran mengapa hatinya seperti itu. Ingin ia menghibur pemuda buntung itu, ingin membela, ingin membahagiakan hidupnya dan mengusir awan kesengsaraan yang seolah-olah menyelimuti wajah tampan yang berambut panjang itu. Su Heng, aku merasa khawatir sekali kalau dia akan menemui bencana di markas pasukan Manchu. Dia seorang diri saja dan kakinya sudah buntung. Su Heng, mengapa kau tadi tidak mencegahnya pergi? Bukankah lebih baik Su Heng atau aku yang pergi mewakilinya? Sungguh kita keterlaluan sekali, membiarkan seorang buntung menempuh bahaya di sarang harimau. Engkau maksudkan Han Han? Sin Kiat bertanya, kemudian ia mengangguk. Memang berbahaya sekali. Habis, kalau menurut pendapatmu, bagaimana baiknya, Sumoy? Su Heng, biarlah secara diam-diam aku membayanginya. Dia berjuang untuk perjuangan bersama, kalau sampai gagal, bukan hanya dia akan celaka. Akan tetapi kita di sini semua pun akan mengalami malapetaka. Akan tetapi hal ini lebih baik dirahasiakan, Su Heng. Su Heng membantu persiapan di sini, membantu Lau Pangcu yang akan mengatur barisan pendamu untuk menjebak pasukan Manchu. Sedangkan aku membantu hantu aku. Sin Kiat memandang wajah Sumoinya dengan tajam, kemudian menghela napas dan berkata, suaranya tegas mengandung pertanyaan yang menuntut jawaban sejujurnya. Sumoy, engkau jatuh cinta kepada Han Han, bukan? Sunyi sejenak. Soan Li menundukkan mukanya dengan kedua pipi merah sekali. Tak berani menentang pandang mata Su Hengnya yang penuh selidik. Kemudian sambil menunduk ia menjawab, suaranya juga penuh tuntutan yang membela diri. Su Heng, agaknya tidak banyak bedanya dengan perasaan hati Su Heng terhadap Lulu. Sin Kiat menarik napas panjang. Lalu memegang pundak Sumoinya, memaksa tubuh Sumoinya menjadi tegak untuk memandang wajah Sumoinya. Soan Li, Sumoiku yang manis. Engkau tahu bahwa aku adalah sebagai kakakmu sendiri. Aku tidak akan menyalahkan perasaan hatimu, tidak pula hendak menekan kebebasan hatimu. Bahkan aku tidak akan mencela kalau engkau jatuh cinta kepada Han Han, karena memang dia seorang pemuda yang hebat. Aku sendiri amat kagum kepadanya. Dan aku tidak akan menyangkal lagi bahwa aku jatuh cinta kepada Lulu,
maka akan amat picik dan liciklah kalau aku mencela Sumoi jatuh cinta kepada Han Han. Akan tetapi, keadaanmu berbeda dengan keadaanku Sumoi. Engkau telah ditunangkan dengan Tan Siu Chai, sastrawan Tan, oleh Suhu. Engkau tidak bebas lagi menjadi calon istri orang lain. Karena itu, sebagai wakil Suhu, aku peringatkan kepadamu, Sumoi, agar engkau selalu ingat akan kenyataan itu. Dan jangan menurutkan perasaan hati yang akan menyeretmu ke jalan sesat. Tiba-tiba Soan Li bangkit berdiri dan memandang Su Hengnya dengan mata penuh kemarahan. Su Heng, apakah Su Heng menilai saya serendah itu? Sumoi, apa maksudmu? Sin Kiat juga bangkit berdiri, alisnya berkerut. Su Heng sendiri mengerti bahwa saya ditunangkan oleh Suhu dan sebagai murid yang tidak mempunyai orang tua lagi. Saya harus mentaati kehendak Suhu. Saya belum pernah melihat wajah tunanganku, dan tentu saja saya tidak mencintanya. Kalau sekarang saya mencinta orang lain, adakah itu merupakan pelanggaran? Adakah itu merupakan perbuatan atau perasaan sesat? Aku mencinta Han Han, akan tetapi hal ini hanya merupakan perasaan hati saja. Jangan Su Heng mengira bahwa saya akan melupakan kesusilaan, akan melakukan hal-hal yang rendah dan hina. Akan mengkhianati ikatan jodoh yang sudah dilakukan Suhu. Jangan sekali-kali Su Heng mengira bahwa dengan cinta kasihku ini aku lalu akan melakukan hal-hal yang sesat. Melihat Sumoinya berdiri dengan muka kemerahan saking marah dan penasaran. Akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan 2 butir air mata seperti 2 butir mutiara yang perlahan-lahan menetes turun ke atas kedua pipinya yang kemerahan. Menandakan bahwa hatinya terluka dan berduka. Sin Kiat lalu memegang kedua lengan Sumoinya dan berkata, maafkan aku, Sumoi. Sungguh tidak patut aku mencurigai Sumoiku yang bijaksana. Sumoi, kalau memang sedemikian kuat pendirianmu, aku pun tidak akan ragu-ragu lagi. Memang sebaiknya kalau Han Han dibantu, karena tugasnya amat penting. Silakan, akan tetapi, hati-hatilah, Sumoi. Soan Li terisak, saking girangnya dan saking terharu hatinya. Ia menghapus air matanya dan mencengkeram lengan Su Hengnya. Su Heng, katanya gemetar. Su Heng. Akan tetapi berjanjilah jangan sampai rahasia hatiku ini terdengar oleh siapapun juga. Akan ku simpan sebagai rahasia, ku bawa mati. Melihat Sumoinya berkelebat hendak pergi, Sin Kiat memanggil. Sumoi. Sumoinya menahan kakinya, menengok. Sumoi. Hati-hatilah, Soan Li tersenyum manis kepada kakaknya. Senyum mulutnya akan tetapi berlinangan air matanya. Setelah Sumoinya pergi, Sin Kiat termenung. Takkan terlupakan selamanya bayangan wajah Sumoinya ketika menengok tadi, wajah yang tersenyum manis akan tetapi yang diliputi kedukaan besar, kedukaan yang timbul karena kekecewaan hati. Cinta kasih yang takkan dapat tersampaikan karena gadis itu telah terikat oleh jodoh yang ditentukan oleh Suhu mereka. Wajah yang manis, akan tetapi betapa menyedihkan senyum di antara linangan air mata. Berulang kali Sin Kiat menarik napas panjang dan diam-diam ia menyesal mengapa Suhunya menentukan jodoh bagi Sumoinya. Ia merasa yakin bahwa calon suami yang dipilihkan Suhunya itu tentulah seorang yang benar-benar baik. Akan tetapi apakah artinya kebaikan seseorang sebagai calon suami tanpa disertai rasa cinta dari pihak calon istri? Sin Kiat mencoba melupakan rasa duka di hatinya itu dengan menyibukkan dirinya membantu Lau Pangcu yang mulai mengumpulkan anak buahnya. Bahkan dibantu oleh para tamu mengatur jebakan untuk menyambut serbuan pasukan Manchu. Tidaklah terlalu sukar bagi Han Han untuk mendapatkan markas pasukan Manchu yang dicarinya.
Markas itu berada di tepi sebuah dusun yang penduduknya telah diusir dan kini dusun itu diubah menjadi sebuah markas yang terjaga kuat. Ketika ia berjalan terpincang-pincang dan berhadapan dengan puluhan orang tentara penjaga yang segera mengurungnya dengan todongan golok dan tombak, diam-diam Han Han merasa beruntung bahwa dia membawa surat perintah rahasia itu untuk dapat bertemu dengan Su Chiang Kun. Tanpa surat itu, biarpun ia sanggup menerobos memasuki markas, namun hal itu tentu saja akan amat berbahaya. Mengingat betapa ketatnya penjagaan dan bahwa markas itu tentu dihuni oleh ribuan orang tentara yang tak mungkin akan dapat dilawannya sendirian saja. Berhenti. Siapa engkau dan mau apa mendekati benteng penjagaan? Bentak seorang pemimpin regu yang mengurungnya sambil menodongkan ujung goloknya di leher Han Han. Han Han bersikap angkuh dan ia menjawab, jangan bersikap kurang ajar kalau kalian tidak ingin dihukum oleh Su Chiang Kun. Aku adalah utusan pribadi Puteri Nirahai dari kota raja. Membawa surat pribadi beliau untuk disampaikan kepada Su Chiang Kun. Ujung golok itu agak menjauhi lehernya, namun pengurungan masih ketat. Suara kepala regu itu pun tidaklah galak lagi ketika bertanya. Bagaimana kami dapat tahu bahwa engkau adalah utusan dari kota raja? Masa kota raja mengutus seorang pincang, dan apa tandanya bahwa engkau adalah utusan kota raja? Han Han tersenyum di dalam hatinya. Biarpun masih memperlihatkan keraguan, setidaknya kepala regu ini sudah berhati-hati sehingga tidak berani menyebutnya buntung, melainkan pincang. Sungguh pun ia tidak dapat membedakan mana yang lebih merendahkan antara sebutan pincang dan buntung. Beranikah engkau meragukan utusan sang puteri Nirahai? Tidak tahukah engkau? Apa pura-pura tidak tahu bahwa Puteri Nirahai terkenal mempunyai banyak pembantu orang-orang Kangou sebagai pengawal-pengawal pribadi dan pengawal-pengawal rahasia? Karena sekali ini Puteri Nirahai mengirim perintah rahasia dan pribadi kepada Su Chiang Kun. Tentu saja mengutus seorang di antara pembantu-pembantu pribadinya, dan tidak mengutus utusan resmi. Mengerti? Tentu saja para penjaga itu mengenal atau setidaknya sudah mendengar akan kekuasaan Puteri Nirahai. Karena pemimpin pasukan-pasukan yang bermarkas di situ, Su Chiang Kun, adalah anak buah puteri yang amat mereka kagumi dan hormati itu. Akan tetapi karena Han Han hanya seorang pemuda buntung yang sama sekali tidak mengesankan, tentu saja mereka pun ragu-ragu apakah benar orang muda macam ini menjadi utusan pribadi Puteri Nirahai. Maafkan kami kalau engkau betul utusan dari kota raja, orang muda. Akan tetapi, betapapun juga, kami sebagai petugas-petugas yang melakukan penjagaan, tidak akan berani memperbolehkan orang luar lewat. Tanpa lebih dulu yakin bahwa engkau benar-benar utusan dari kota raja. Kalian boleh juga tahu akan kewajiban sebagai penjaga-penjaga yang tertib. Nah, sekarang lihatlah ini, apakah engkau masih ragu-ragu melihat cape dari sang puteri? Ia mengeluarkan surat bersampul dan memang di bagian depan sampul itu, di atas kiri terdapat cape dari puteri yang berwarna merah. Tentu saja sebagian tentara biasa, para penjaga itu selamanya belum pernah melihat cape sang puteri, hanya mereka merasa malu untuk mengakui kebodohan mereka. Kepala regu mengangguk-angguk dengan hati bingung, lalu berkata, "Baiklah, mari kuajak menghadap Su Chiang Kun." Dengan hati berdebar Han Han lalu dikawal kepala regu itu memasuki benteng dan diam-diam ia terkejut melihat banyaknya tentara dengan perlengkapan yang hebat. Tidak mengherankan kalau pasukan-pasukan Manchu selalu mendapat kemenangan, kiranya selain bala tentaranya banyak, juga perlengkapan mereka cukup, dipimpin pula oleh orang-orang pandai. Dia dibawa memasuki sebuah gedung besar di tengah markas dan juga di sini terdapat penjagaan yang ketat.
Setelah melalui 5 lapisan penjagaan yang makin lama makin kuat, akhirnya Han Han dihadapkan pada seorang perwira Manchu yang bertubuh tinggi besar, bermata lebar dan alisnya tebal sekali. Seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih yang benar-benar patut menjadi seorang pembesar tentara. Melihat wajah perwira ini, jantung Han Han berdebar dan terbayanglah segala peristiwa yang ia lihat belasan tahun yang lalu. Tidak salah lagi, inilah wajah seorang di antara 7 perwira. Wajah yang dulu ikut tertawa-tawa ketika berpesta di dalam rumahnya, dilayani oleh ayahnya yang membongkok-bongkok dan merendahkan diri. Sungguh pun yang memperkosa encinya dan ibunya hanya 2 orang perwira yang ia kenal sebagai Giam Chu yang kini menjadi cihaunya, dan Giam Kok Ma yang kini ia anggap sebagai musuh nomor 1. Namun 5 orang perwira lain takkan pernah terlupa olehnya. 5 orang perwira lainnya itu pun ikut bertanggung jawab atas terbasminya keluarga orang tuanya. Ia menekan perasaan hatinya yang menegang penuh dendam ketika tiba-tiba perwira tinggi besar itu menegurnya dengan suara parau dan penuh wibawa. "Heh, orang muda yang buntung. Engkau mengaku sebagai utusan Putri Nirahai di kota raja. Kalau benar demikian, apa yang ditugaskan padamu?" Han Han sadar dari lamunannya dan mendengar pertanyaan ini. Maklumlah ia bahwa kepala regu yang mengawalnya sudah melaporkan kepada atasannya tanpa ia ketahui karena ia tadi termenung seperti orang mimpi. Segera ia membungkuk dan menjawab. "Benarkah saya berhadapan dengan Su Chiang Kun yang memimpin pasukan untuk melakukan pembersihan di sekitar lembah Huang Ho? Karena saya membawa perintah pribadi sang putri untuk menghadap Su Chiang Kun sendiri, maka saya tidak mau kalau sampai salah alamat." "Hahaha. Bukan aku yang mencurigai engkau apakah betul-betul utusan sang putri, malah engkau yang mencurigai apakah aku betul-betul Su Chiang Kun." "Hahaha, sungguh lucu." Perwira tinggi besar itu menepuk-epuk meja dan tiba-tiba mejanya amblas ke dalam lantai bersama kursi yang didudukinya. Dan sebelum ia lenyap ke bawah melalui lantai rahasia, terdengar suaranya. "Tangkap dia dan rampas suratnya." Han Han terkejut sekali dan ketika ia memandang, ternyata ia telah dikurung oleh 9 orang tinggi besar yang memegang golok dan bersikap mengancam. Diam-diam ia merasa heran. Apakah perwira itu mengenalnya sebagai utusan palsu? Kalau benar demikian, mengapa tidak sejak tadi ia ditangkap? Dan kalau memang benar demikian, mengapa dia dipancing ke sini lebih dulu kemudian hanya dikurung oleh 9 orang ini? Mengapa tidak dikerahkan pasukan besar untuk menangkap atau membunuhnya? Tak mungkin kalau Su Chiang Kun mengetahui bahwa dia adalah seorang utusan palsu. Tentu perwira yang cerdik ini hendak mengujinya karena memang sudah terkenal bahwa para pembantu Putri Nirahai adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Teringat ia akan setan botak dan tokoh-tokoh aneh lain yang hadir ketika ia hendak ditangkap oleh Toat Deng Ciusian Li dahulu. Ia lalu tersenyum dan memandang ke sekeliling, kemudian berkata tenang. "Apakah kalian begini tak tahu diri hendak mengganggu utusan Putri Nirahai? Apakah kalian ini masing-masing memiliki nyawa rangkap?" 9 orang itu saling pandang, kemudian seorang di antara mereka yang agaknya menjadi pemimpin menjawab. "Kami hanya melaksanakan perintah Su Chiang Kun yang bertanggung jawab. Dan kalau memang kau benar-benar utusan sang putri, tentu tidak akan gentar menghadapi kami." Han Han tertawa dengan hati lega karena yakinlah ia sekarang bahwa perwira tinggi besar itu benar-benar hanya mengujinya. "Hahaha. Kalian kira begitu mudah akan merampas surat yang dipercayakan kepadaku? Surat ini sama dengan nyawaku. Kalau kalian akan merampasnya, jangan harap sebelum dapat membunuhku." Tiba-tiba pemimpin itu berseru dan serentak 9 orang itu maju menyerang Han Han.
Pemuda ini maklum bahwa ia harus mengalahkan 9 orang pengeroyoknya. Akan tetapi ia tidak boleh terlalu menonjolkan kepandaiannya agar jangan mengejutkan hati perwira itu yang ia sangka tentulah mengintai dari tempat rahasia. Maka ia pun lalu mengerahkan tongkatnya sambil mengerahkan tenaga, tidak mempergunakan ilmunya gerak kilat. Ia memutar tongkat menghadapi golok mereka, berpusing pada satu kakinya. Tongkatnya berubah menjadi segulung sinar yang bagaikan seekor naga melingkar menangkis 9 batang golok yang menyerangnya. Terdengar suara nyaring sekali, 9 kali berturut-turut, disusul golok-golok itu berterbangan cepat. Dan robohlah 9 orang itu seorang demi seorang karena sambungan lutut kanan mereka telah terlepas dicium ujung tongkatnya yang bergerak amat cepat, sehingga tak dapat diikuti pandang mata para pengeroyoknya. 9 orang itu saking heran dan kagetnya tidak sempat berteriak dan hanya roboh memegangi lutut dan memandang Han Han dengan mata terbelalak. Pintu terbuka dari luar dan muncullah Su Chiang Kun sambil tertawa bergelak dan mengangkat ibu jari kanannya tinggi. Hahaha, bukan main. Para pembantu pribadi sang putri benar-benar hebat dan si Chu merupakan seorang di antara yang paling hebat. Merobohkan 9 orang pengawalku dalam segebrakan saja. Bagaimana mungkin dapat ku percaya kalau tidak menyaksikan dengan mata sendiri? Hebat, hebat. Menurut keinginan hatinya, Han Han bernafsu sekali untuk bergerak membunuh musuh besarnya ini. Akan tetapi dia tidak mau sembrono. Pertama, ia tidak mau kesalahan tangan. Setelah banyak peristiwa hebat terjadi karena kesalahan sangka sehingga akibatnya ia membunuh orang-orang Hoa San Pai dan Xiao Lim Pai, kini ia tidak mau bertindak sembrono lagi. Kedua, tempat itu merupakan tempat yang amat berbahaya karena kalau ia dikurung oleh ribuan orang tentara, sangatlah sukar untuk menyelamatkan diri. Maka ia lalu menjura dan berkata sambil tersenyum. Chiang Kun terlalu memuji. Apakah kini Chiang Kun percaya bahwa saya adalah utusan pribadi Putri Nirahai? Percaya, percaya. Hanya kepandaianmu yang membikin aku percaya, si Chu. Kalau bukan pribadi, tentu membawa tanda-tanda dari pasukannya. Akan tetapi aku sudah tahu akan pembantu-pembantu pribadi sang putri yang terdiri dari orang-orang aneh. Hanya di antara mereka itu belum pernah aku mendengar akan seorang pembantu yang, maaf, yang kakinya buntung seperti si Chu. Aku mengenal Gak Lo Ciampoe. Maksudmu Kang Tou Kui, Chiang Kun? Benar, dan masih ada lagi 3 orang murid beliau. Perwira itu berhenti sambil memandang muka Han Han. Pemuda ini tahu bahwa perwira itu lagi-lagi mengujinya, maka tanpa ragu-ragu lagi ia berkata. Tentu Chiang Kun maksudkan Hek Giamong, Pek Giamong, dan Hiat Chiang Sian 5 Sunio? Aha, kiranya si Chu telah mengenal pula mereka. Tentu saja, sebagai pembantu kepercayaan sang putri, si Chu tentu mengenal mereka semua. Kini aku tidak ragu-ragu lagi, marilah kita bicara di dalam, si Chu. Perwira itu lalu menggandeng tangan Han Han dan diajaknya pemuda itu memasuki sebuah kamar di dalam gedung itu. Han Han melihat bahwa di depan tiap pintu dan jendela kamar ini pun dijaga oleh belasan orang pengawal. Maka ia menjadi makin berhati-hati lagi. Kamar itu besar dan megah, di dalamnya terdapat 3 orang wanita muda yang pakaian sutranya membayangkan tubuh-tubuh mulus tanpa pakaian dalam. Mereka itu cantik-cantik dan begitu memasuki kamar, Su Chiang Kin lalu menyuruh mereka pergi. 3 orang wanita itu tadinya melempar pandang mata mesra kepada wajah Han Han yang tampan. Akan tetapi ketika melihat ke bawah, ke arah kaki Han Han yang buntung, mereka membuang muka dan segera berjalan pergi dengan langkah-langkah lemah gemulai seperti menari. Lenyap memasuki kamar lain melalui sebuah pintu yang tertutup tirai sutra merah.
Silakan duduk, Si Chu. Siapakah nama Si Chu? Saya Shi Suma, Chiang Kun. Han sengaja menggunakan nama Suma, nama keturunannya yang asli. Karena ia khawatir kalau perwira ini telah mendengar nama Si Han. Agaknya perwira itu tergesa-gesa ingin membaca surat yang dibawanya. Maka tidak menanyakan namanya sehingga legalah hati Han yang tidak perlu membohong dan mencari nama palsu lagi. Ia lalu mengeluarkan surat bersampul itu dari sakunya, menyerahkan kepada perwira itu. Perwira itu menerima surat, mengamati tulisan dan capnya, kemudian membuka sampul dan mengeluarkan suratnya. Setelah membaca surat itu, wajah perwira itu berseri dan ia menepuk pahanya sendiri. Bagus, kiranya di sana tempat persembunyian kakek gembel yang telah lama ku cari-cari itu? Benar-benar sang putri amat hebat dan cerdik, sudah dapat mengetahui tempat persembunyiannya. Sekarang ini akan dapat ku hancurkan sisa-sisa pelian Kaipang yang sudah banyak membikin pusing para petugas keamanan. Silakan Suma Si Chu kembali ke kota raja dan melaporkan bahwa kami akan melaksanakan perintah sang putri sebaik-baiknya. Dan sebaiknya Si Chu menunggang kuda, akan ku perintahkan menyediakan kuda terbaik dan bekal secukupnya. Akan tetapi Han mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Tidak, Chiang Kun. Saya menerima tugas dari sang putri untuk menyaksikan sendiri sampai perintah itu dilakukan dengan hasil baik. Bahkan saya diperintahkan membantu. Setelah berhasil, baru saya akan kembali ke kota raja dan menyampaikan pelaporan kepada sang putri." "Begitukah? Bagus sekali." Perwira itu menjadi girang dan wajahnya berseri. Dengan bantuan Si Chu yang gagah perkasa, akan lebih cepat para pemberontak itu dihancurkan. Perwira itu lalu bertepuk tangan 2 kali. Masuklah 5 orang pelayan wanita yang cantik-cantik. Dengan suara keras dan singkat Su Chiang Kun memberi perintah untuk mengeluarkan hidangan. Han merasa sungkan sekali, karena ketika perwira itu mengajaknya makan minum, telah memanggil 3 orang wanita cantik setengah telanjang tadi dan menyuruh mereka melayani. Hahaha, jangan sungkan-sungkan, Suma Si Chu. Mereka ini adalah selir-selirku yang bertugas mengawani dan melayaniku di sini. Jangan sungkan, kalau Si Chu menginginkan seorang di antara mereka, tunjuk saja. Hahaha. Aku akan merasa bangga kalau ada selirku yang memenuhi selera seorang seperti Si Chu. Terima kasih, Chiang Kun. Tidak, saya amat lelah dan setelah makan akan beristirahat. Perjalanan jauh yang saya lakukan amat melelahkan. Pula, saya rasa Chiang Kun akan melakukan persiapan secepatnya untuk segera menyerbu para pemberontak itu. Hahaha. Suma Si Chu benar mengagumkan, begini penuh semangat. Baiklah, kalau Si Chu ingin beristirahat. Ia memberi tanda dengan tangan kepada seorang di antara 3 orang wanita itu. Kau antarkan Suma Si Chu ke kamar tamu sebelah kanan. Han menjura kepada perwira itu, menyambar tongkatnya dan terpincang-pincang mengikuti wanita yang berjalan dengan pinggul menari-nari. Wanita itu membawanya ke sebuah kamar yang indah dan terlalu bersih bagi Han yang semenjak meninggalkan istana Pulau Es belum pernah memasuki kamar seindah ini. Saya akan menemani Tai Hiap semalam di sini. Wanita itu tersenyum dan membanting tubuhnya ke atas tempat tidur. Karena ia menjatuhkan diri terlentang, sutera penutup tubuhnya yang memang tidak rapat itu tersingkap dan tampaklah oleh Han kulit paha dan perut yang putih kuning. Matanya menjadi silau dan ia memejamkan kedua matanya. Marilah Tai Hiap, apakah seorang gagah perkasa seperti Tai Hiap takut kepada aku? Han merasa betapa kedua lengan wanita itu yang telah bangkit seperti 2 ekor ular merayap melingkari lehernya. Tubuh wanita itu menggeser-geser tubuhnya dan bau harum memasuki hidungnya.
Han Han mengeraskan hati dan sekali renggut dan mendorong, tubuh wanita itu terhuyung ke belakang dan wanita itu menjerit kecil. Maaf. Han Han membuka matanya. Aku mau tidur sendiri. Wanita itu tertawa. Tai Hiap masih jejak tulen. Han Han memandang tajam dan berkata agak ketus. Pergilah, aku mau mengasuh. Ketika bertemu pandang dengan sinar mata pemuda itu, si wanita kaget. Dan seperti seekor anjing dipukul dia tergesa-gesa pergi dari kamar itu melalui pintu. Lupa untuk menggoyang kibulnya seperti biasa. Hari itu juga Su Chiang Kun mengadakan persiapan, memanggil semua perwira pembantunya dan mengatur rencana untuk mengirim 1.000 orang pasukan menyerbu tempat persembunyian Pe Lian Kai Pang di lembah Huang Ho. Han Han yang diberi kebebasan pura-pura ikut pula melakukan pemeriksaan. Bahkan ia lalu membantu untuk melakukan penjagaan dengan dalih kalau ada mata-mata musuh yang menyelundup dan mengetahui persiapan mereka. Su Chiang Kun yang sudah mempercayainya tidak menjadi curiga. Dan Han Han lalu keluar dari benteng untuk melakukan pemeriksaan di luar daerah benteng. Padahal ia hendak mengenal tempat itu sehingga kalau sewaktu-waktu ia turun tangan membunuh musuhnya, ia akan mengenal jalan untuk menyelamatkan diri. Ia mengambil keputusan untuk membiarkan Su Chiang Kun mengirim pasukannya untuk dibasmi oleh Lau Pangcu yang memasang jebakan. Kemudian dengan alasan ikut pula menyerbu, ia akan mempunyai banyak kesempatan membereskan musuh besarnya itu. Hari telah menjadi malam ketika Han Han berjalan-jalan di luar benteng tanpa dicurigai para penjaga yang kini menganggapnya sebagai seorang utusan kota raja yang menjadi tamu Su Chiang Kun. Dan bahkan pemuda yang kabarnya amat lihai itu akan membantu pula penyerbuan sarang pemberontak. Tiba-tiba Han Han melihat berkelebatnya bayangan orang di antara pohon-pohon di luar benteng. Pandang matanya yang tajam dapat melihat bahwa bayangan itu adalah orang yang tidak ingin dilihat penjaga. Cepat ia menengok ke kanan kiri dan setelah merasa yakin tidak ada penjaga yang melihatnya, ia menggunakan kepandaiannya mencelat ke tempat itu. Menyelinap di antara gerombolan pohon, mencelat ke atas dan tampaklah olehnya bayangan hitam berindap-indap di antara batang-batang pohon. Bagaikan seekor burung Garuda menyambar, tubuhnya menukik ke bawah, ke arah bayangan itu. Sebatang pedang yang berkilauan sinarnya menyambut tubuhnya. Han Han cepat mengelak dan menangkap pergelangan tangan yang memegang pedang sambil berbisik, "Aku Han Han, Nona Lu Soan Li." Bayangan itu, kaget bukan main. Kaget karena hampir saja pedangnya melukai atau membunuh orang yang hendak dilindunginya. Juga ia amat kagum, bahkan tidak mengerti bagaimana pergelangan tangannya sampai dapat ditangkap oleh orang yang diserangnya itu. Kagum betapa setelah kakinya buntung, agaknya Han Han kini malah memiliki kelihayan yang amat luar biasa. "Han tuaku, kau, betapa gelisah hatiku setengah hari lamanya. Aku berkeliaran di sini, tidak tahu harus berbuat bagaimana untuk mendengarkan hasil kunjunganmu ke sarang harimau itu," kata Soan Li sambil menyimpan pedangnya, setelah menarik napas lega melihat bahwa orang yang dijadikan kenangan ternyata selamat. "Nona, kenapa engkau bisa berada di sini? Mengapa engkau, agaknya menyusulku? Aku mengkhawatirkan keadaanmu, tuaku. Dan aku ingin membantumu." Han Han memandang muka yang ditundukkan itu. Cuaca sudah gelap, akan tetapi ia masih dapat melihat muka tunduk itu di bawah sinar bintang-bintang yang memenuhi langit biru. Heran dia mengapa nona ini susah payah hendak melindunginya. Ingin ia menegur, akan tetapi melihat gadis itu menundukkan muka dan bersikap seperti seorang anak kecil takut dimarahi. Ia tidak tega untuk menegur, hanya berkata, "Kenapa Sin Kiat membiarkan engkau menempuh bahaya ini? Kedatanganmu ini amat berbahaya, Nona."
Apakah kunjunganmu ke benteng itu tidak kurang berbahaya? Han Han menghela napas. Nona, aku telah berhasil bertemu dengan Su Chiang Kun. Besok pagi-pagi pasukan terdiri dari 1.000 orang akan diberangkatkan ke sana untuk menyerbu. Lebih baik malam ini juga Nona kembali ke sana memberi kabar kepada Lau Pangcu. Aku akan pura-pura ikut menyerbu. Kembalilah. Akan tetapi, apakah amat yakin hatimu bahwa engkau tidak akan terancam bahaya di sana? Bertanya demikian, saking khawatirnya, Soan Li sampai lupa diri dan kedua tangannya memegang lengan Han Han. Han Han merasa betapa dari jari-jari tangan itu tersalur getaran-getaran aneh. Jantungnya berdebar. Apa pula ini? Mengapa gadis ini begini mengkhawatirkan keselamatannya sehingga melupakan keselamatan diri sendiri? Apakah yang terjadi dalam hati Nona ini? Seperti mimpi, tanpa ia sadari, mulutnya mengeluarkan bisikan hatinya yang penuh dugaan dan pertanyaan.